Halo Music Lover, apa kabar? Ketemu lagi sama gue Glenn dari Sinfonia Musik. Dan ini adalah DBE PR280. Udah lama DBE nggak ngeluarin IEM. Nah sekarang mereka ngeluarin DBE PR280 yang harganya 150.000 kurang 100 perak alias 149.900. Nah kira-kira gimana bunyinya nih DBE PR280 yang baru? Langsung kita bahas. Untuk fitur, spek, dan aksesorisnya, over-ear earphone untuk kenyamanan lebih, karakter suara netral dengan detail yang baik, penggunaan satu dynamic driver untuk suara yang lebih koheren, desain shell khusus untuk kenyamanan fitting, support gaming, musik, dan online meeting. Untuk spesifikasinya, menggunakan single dynamic driver, frekuensi respon 20Hz sampai 20 kHz, impedance 16 ohm, mempunyai mic, panjang kabel 1,2 meter, menggunakan plug atau menggunakan jack 3,5 mm 4 pole gold plated. Untuk paket penjualannya sangat sederhana Music Lover. Music Lover akan dapat 1 unit PR280, 3 pasang tips, dan 1 case karbon. Kita masuk ke desain dan build quality-nya. Untuk desainnya ini unik dan berbeda dengan IEM DBE sebelumnya. DBE biasanya senang dengan yang straight down seperti DBE GE200, DBE PR300, DBE WS100, dan lain-lain. Nah, kali ini mereka buat yang bentuknya over ear. Gua pribadi sih sebenarnya suka banget dengan model seperti ini. Jadi ngurangin mikrofoniknya. Untuk jacknya itu sudah gold plated, straight atau lurus, kemudian cover jacknya terbuat dari bahan yang kayaknya mirip logam. Untuk kabelnya braided, ini agak mirip-mirip dengan kabelnya TRN series. Gua sih cukup suka dengan kabel seperti ini, kelihatannya solid, rapi, dan oke banget lah tampilannya. Untuk splitternya mirip dari cover jacknya, kayaknya dari logam. Kemudian untuk bagian mic-nya dan bagian remote-nya, ini ada logo DBE-nya dengan satu tombol navigasi. Untuk bagian ear hook-nya itu di sleeve plastik, itu supaya kuping kita nggak sakit. Nah kalau braided itu kadang-kadang bikin kuping sedikit kurang nyaman. Bentuknya over ear, tapi non-detachable, jadi nggak bisa dicabut. Bagian marking untuk left dan right-nya ada di bagian ujung dari kabel yang nyambung ke shell-nya. Nah, untuk shell-nya sendiri ini unik banget Music Lover. Ini bentuknya kayak persegi-segi gitu. Ini kayak batu permata deh. Tapi bahannya ini kayaknya dari plastik. Cukup kecil, ukurannya agak mirip-mirip sama Shure 215. Warnanya hitam, transparan, jadi bisa kelihatan bagian dalamnya. Ini juga gue keingat beberapa tahun yang lalu ada brand ViSonic yang ngeluarin yang agak mirip seperti ini. Untuk nozzle-nya standar, ukuran bor gede, filternya seperti dari Kasa, kemudian tipsnya juga tips yang standar aja. Overall untuk desain dan build quality-nya, ini gue surprisingly suka loh. Ini gue kasih poin 8. Untuk fittingnya nih, fittingnya di kuping gue ini termasuk sangat mudah dan sangat gampang. Karena kan bentuknya mirip yang Shure 215, itu salah satu IEM yang fittingnya sangat gampang. Dan ini bentuknya agak mirip. Jadi sangat mudah dipakai, bahkan untuk yang kupingnya mungkin agak kecil juga akan gampang sekali untuk dapat fitting yang pas. Isolation dan sealingnya juga oke, bagus menurut gua dan sangat kedap. Untuk mic-nya, Music Lover bisa dengerin seperti ini. Ini adalah rekaman mic dari DBE PR280. Rekaman mic dari DBE PR280. Ini gue cukup suka ya, detailnya dapet, powernya gede, clear, oke deh untuk mic-nya. Kita masuk ke sound quality-nya. Nah, untuk yang pertama kita bahas dulu tuningnya Music Lover. Untuk tuningnya ini tipikal IEM yang punya bass gede. Jadi menurut gua ini termasuk IEM yang warm. Memang sih menurut gua juga agak sedikit V-shape, tapi lebih mungkin karena lebih ke warm sih. Karena bassnya ini waduh, nampol banget. Gede Music Lover. Ya, termasuk tipikal bass yang boomy. Ya. Bahkan menurut gue sedikit agak ke tengah ke arah mid-nya. Nah untuk mid-nya sendiri memang sih agak mundur, tapi gue ngerasa masih cukup jelas. Untuk high-nya, ini tipikal high yang smooth, yang halus. Music Lover juga bisa lihat di frekuensi responnya. Di 6000 itu udah mulai turun, ya kan? Ada gambarnya tuh. Nah efeknya biasanya kalau seperti ini tuningnya, itu akan kerasa lebih smooth, lebih halus, lebih forgiving, dan lebih nyaman untuk dipakai lama-lama. Untuk teknis suaranya, detail clarity cukup oke menurut gua sih. Sound stage cukup presisi, dan 3D imagingnya gua rasa sih agak ya nggak terlalu sempit lah ya.
Untuk separasi instrumennya cukup aman, gue masih bisa membedakan berbagai macam instrumen dalam lagu-lagu gue. Overall untuk tuning dan teknis suaranya sih aman aja. Untuk kelas 140.000, 150.000 masih oke. Kayaknya berbagai genre juga masih masuk aja. Kesimpulannya Music Lover, kalau Music Lover cari EM budget nih, yang harganya mungkin sekitar 140-150 ribu, fittingnya nyaman, suaranya oke, kemudian desain dan build-nya juga menurut gue sih bagus. Apalagi harganya tuh yang murah banget. Ya, kayaknya ini bisa jadi option untuk Music Lover yang cari ya selain KZ, KZ yang ya cai-fi lah. Apalagi kan udah produk lokal nih, ya harus cinta dong dengan produk lokal, ya kan? Tapi kan semuanya itu kan pendapat gua Music Lover. Bagusnya selalu untuk cobain sendiri, selalu untuk audisi sendiri, dan tentu saja percaya sama kuping sendiri. Oke? Kayaknya itu aja dari gua hari ini. Kalau suka dengan channel ini, like, comment, share, subscribe, dan ingat juga untuk nyalakan loncengnya. Oke? Sampai ketemu lagi. Dadah!